Hai teman-teman, Selamat datang di video kita kali ini. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana sih sebuah startup health tech khususnya untuk konsultasi dokter online bisa memahami konsumennya dengan dua konsep, yaitu market segmentation dan juga customer journey mapping. Nah, kedua alat ini membantu startup meningkatkan kepuasan pengguna, membangun layanan, dan mengembangkan layanan kesehatan digital yang lebih efektif. Kak, tadi lagi bahas startup konsultasi dokter online ya? Iya, Boleh tahu pembahasan selanjutnya nggak, Kak? boleh. Halo, di slide ini aku akan menjelaskan tentang market segmentation pengguna aplikasi konsultasi dokter online. Pertama, dari sisi demografis. Target pengguna kita berada di usia 18 tahun sampai 46 tahun. Mereka biasanya adalah karyawan sibuk, mahasiswa, atau ibu rumah tangga. Kelompok ini umumnya membutuhkan layanan kesehatan yang cepat, praktis, dan tidak ribet. Lalu, untuk geografis, pengguna kita kebanyakan tinggal di kota-kota besar dan memiliki akses internet yang baik. Ini penting karena layanan konsultasi online sangat bergantung pada koneksi yang stabil. Selanjutnya, untuk psikografis, target pengguna adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan, tetapi tidak punya banyak waktu untuk ke klinik atau rumah sakit. Mereka lebih memilih cara yang efisien untuk mendapatkan informasi dan solusi kesehatan. Dan yang terakhir adalah perilaku. Pengguna dalam segmen ini biasanya sering mencari informasi kesehatan di internet, butuh konsultasi yang cepat dan praktis, dan merasa lebih nyaman tanpa harus berkonsultasi datang langsung kepada fasilitas kesehatan. Jadi, untuk memahami segmentasi pasar ini, kita menyesuaikan fitur dan layanan aplikasi supaya lebih tepat sasaran dan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Halo, selanjutnya aku akan menjelaskan Customer Journey Mapping, khususnya pada tahap awareness dan consideration. Pertama, pada tahap awareness adalah mereka yang belum yakin apakah dokter yang tersedia di aplikasi benar-benar profesional atau tidak. Dan ini membuat mereka ragu untuk memulai konsultasi tersebut. Karena itu, kebutuhan mereka di tahap ini adalah informasi profil dokter yang lengkap, mulai dari sertifikasi, pengalaman, sampai rating dari pengguna lain. Jadi bisa disimpulkan, customer lebih mementingkan kepercayaan yang merupakan paling penting di tahap awareness ini. Kemudian masuk ke tahap consideration. Tahap ini pengguna mulai menimbang apakah mereka ingin melanjutkan konsultasi atau tidak. Yang biasanya muncul adalah harga konsultasi yang dianggap mahal, ulasan dari pengguna lain, serta waktu respon dokter yang bermacam. Selain itu, ada juga kekhawatiran kalau biaya bisa membengkak atau ada juga biaya tambahan yang tidak bisa dijelaskan. Karena itu, kebutuhan pengguna pada tahap ini adalah harga yang jelas dan transparan, serta informasi paket konsultasi atau promo yang bisa membantu mereka membuat keputusan untuk dilanjut atau tidaknya. Jadi inti dari tahap consideration ini adalah memberikan kejelasan dan rasa aman supaya pengguna merasa nyaman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap sign up dan usage atau konsultasi online. Pertama, di tahap sign up, pain point utamanya adalah proses registrasi yang lama dan membingungkan. Ini sering membuat pengguna batal lanjut karena merasa ribet di awal. Makanya di tahap ini pengguna membutuhkan dua hal penting. Pertama, ada login cepat, misalnya menggunakan Google, Apple ID, dan kode OTP. Yang kedua, tampilan antarmuka yang sederhana, supaya mereka tidak bingung saat mengisi data. Jika proses sign up dibuat cepat dan mudah, peluang pengguna untuk lanjut ke tahap konsultasi akan jauh lebih besar. Selanjutnya, masuk ke tahap usage, yaitu saat pengguna melakukan konsultasi online. Di sini, pain point yang sering muncul adalah dokter menggunakan istilah medis yang sulit dipahami, chat yang terlalu panjang bisa membuat pengguna bingung. Karena itu, apa yang dibutuhkan pengguna di tahap ini? Yang pertama adalah ringkasan atau summary konsultasi otomatis.
sehingga mereka bisa mengingat kembali poin penting tanpa harus scroll panjang. Yang kedua adalah penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, agar pengguna merasa lebih yakin dengan hasil konsultasinya. Dengan memenuhi kebutuhan ini, pengalaman konsultasi akan terasa jauh lebih nyaman dan membantu pengguna membuat keputusan yang tepat. Value dan royalty. Pertama, di tahap value, kita melihat pain point utama dari pengguna, yaitu proses pengiriman obat yang membutuhkan waktu lama. Ini membuat pengguna jadi tidak nyaman, apalagi kalau mereka butuh obat dengan segera. Karena itu, di tahap ini pengguna membutuhkan dua hal penting, yaitu integrasi dengan kurir cepat dan juga notifikasi status pengiriman obat. Dengan memenuhi dua kebutuhan ini, pengguna bisa merasa aman karena mereka tahu posisi paketnya dan bisa menerima obat lebih cepat. Selanjutnya ke tahap loyalty. Di tahap ini, pain point utama adalah tidak adanya promo atau keuntungan khusus bagi pengguna yang sudah loyal. Padahal, pelanggan setia itu sangat berharga dan perlu diberikan nilai tambah. Karena itu, kebutuhan pengguna pada tahap ini meliputi paket langganan keluarga, diskon kunjungan berkala, poin, dan reward. Dengan memberikan benefit seperti ini, pengguna akan merasa lebih dihargai dan hal itu bisa meningkatkan retensi serta penggunaan berulang. Jadi secara keseluruhan, dua tahap ini fokus pada bagaimana memberikan nilai nyata kepada pengguna dan bagaimana membuat mereka ingin terus kembali memakai layanan kita. Jadi, ini penjelasan jurnal mapping secara singkat. Tahap 1, awareness. Pengguna melihat iklan atau konten edukasi. Mereka penasaran tapi masih ragu. Jadi, kita perlu menunjukkan kredibilitas lewat izin, kerjasama, dan testimoni. Tahap 2, consideration. Pengguna mulai membandingkan aplikasi dan melihat review secara harga. Mereka butuh rasa aman, jadi kita harus menampilkan rating dokter, profil lengkap, dan harga yang transparan. Tahap 3, onboarding dan start. Pengguna mendownload aplikasi dan mendaftar akun. Mereka ingin proses cepat dan jelas. Jadi, form harus sederhana dan ada penjelasan soal keamanan data. Lalu, tahap 4, cari dokter dan booking. Pengguna memilih dokter dan jadwal. Mereka ingin yakin pilihannya tepat. Jadi, perlu filter lengkap, profil dokter jelas, dan opsi pembayaran yang mudah. Tahap 5, konsultasi online. Pengguna konsultasi lewat chat atau video. Mereka ingin didengar dan dapat penjelasan yang mudah dipahami. Dokter harus komunikatif dan empatik. Tahap terakhir, tahap 6, post consultation. Pengguna terima e-resep, beli obat, dan melihat riwayat medis. Mereka ingin proses yang lancar dan pengantaran obat, notifikasi, dan fitur riwayat harus jelas dan rapi.